Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masito dari Akuntansi Pagi. Di sini saya ingin menjelaskan topik 11, yaitu asumsi klasik. Di asumsi klasik ini ada pengujian yang pertama itu uji normalitas, yaitu uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Kita langsung aja ya ke SPSS buat menguji. Nah, data-datanya udah ada. Di sini ada bank, keuntungan, aset, harga saham. Kita uji di analyze. Kita klik regression. Kita klik linear. Masukkan yang keuntungan di dependent. Aset ke independent. Terus harga saham ke independen. Kita klik yang plot. Masukkan yang stress ID ke Y. Zipret masukkan ke X. Terus kita checklist histogram normal probability plot. Continue. Kita klik OK. Nah, kalau sudah ada datanya, kita fokus ke grafik histogram. Nah, di sini kan datanya bisa kita lihat grafiknya itu berada di tengah-tengah. Grafiknya berada di tengah-tengah, tidak melonceng ke kiri ataupun ke kanan. Dan diagram batang itu mengenai garis semuanya, maka bisa kita sebut dia berdistribusi normal. Kita ke grafik PP plotnya. Di sini PP plotnya berdistribusi normal juga bila polanya ini mendekati garis diagonal. Terus di sini polanya sudah mendekati semuanya, maka data tersebut normal. Nih, polanya sudah mendekati garis, maka dia berdistribusi normal. Selanjutnya kita uji ke one sample KS. Kita klik analyze. Pilih yang non-parametric test. Pilih yang legalisi dialog. Lalu one sample KS. Masukkan semuanya keuntungan, aset, dan harga saham. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita fokus aja ke nilai asim signifikan totalnya. Di situ kan signifikan asim totalnya itu jika di atas 0,05 maka dia sudah dikatakan normal. Keuntungan di sini 0,31 lebih besar dari 0,5, maka variabel keuntungan berdistribusi normal. Langsung kita uji ke uji KS nilai residualnya. Kita klik analyze, regression, pilih linear. Ini kan udah ada, kita langsung ke save. Checklist yang understand dari Z, terus sudah kita continue. Nah, kita ke plots. Ya, plots kita unchecklist histogram normal probability plot, continue.
klik OK. Kita lihat di variable view. Di sini kan sudah ada ya, di res 1-nya itu udah masuk yang understar result. Terus kita langsung one sample KS residual ya, analyze non parametric test. Kita pilih legalisasi dialog, terus yang one sample KS. Ini dibalikin dulu, kita masukin yang understand dari Z. Klik OK. Nah, di sini udah ada ya, kita fokus ke nilai asim signifikan totalnya. Di situ kan nilai asim signifikan total itu kan 0,200, yang berarti dia lebih besar dari 0,05, maka data residual berdistribusi normal dan memenuhi asumsi uji klasik, yaitu uji normalitas. Nah, yang pengujian pertama itu kan udah selesai ya. Kita lanjut pengujian yang kedua. Di sini ada uji multikolonialitas. Jika hubungan itu mendekati satu arti hubungannya mendekati sempurna. Syarat lolos uji multikolonialitas, nilai kolerasinya harus kurang dari 0,80. Dapat juga dengan melihat jika nilai toleransinya itu lebih besar sama dengan 0,10 atau nilai fit variance inflation factor kurang dari sama dengan 10, maka dia tidak ada multikolonialitas. Di sini kriteria pengujiannya, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 atau 10% dan nilai fit-nya kurang dari 10, maka data tidak mengalami multikolonialitas dan sebaliknya. Lanjut aja kita ke SPSS untuk mengujinya. Kita klik analyze, pilih yang regression, klik linear. Di sini udah ada, kita lanjut ke statistik. Pilih yang collinearity diagnosis itu di checklist, covariance metric juga continue. Kita ke save. Di sini understand-nya harus di-unchecklist supaya tidak mengikut datanya. Continue, klik OK. Di sini bisa kita lihat data koefisien dari nilai tolerance. Ke bawah dulu, ke atas. Nah, koefisien dari nilai collinearity statistik di tolerance. Di situ kan nilainya itu 0,533, dia berarti lebih besar dari 0,10 dan VIP-nya itu kan 1,876 kurang dari 10, maka data ini tidak mengalami multikolonialitas. Selanjutnya kita buka PPT. Kita ke uji coba yang ketiga. Uji coba ketiga itu uji autokorelasi. Di sini tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan periode sebelumnya itu T1. Menurut Ghazali tahun 2011, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson atau DW, uji
LM, uji statistik, box Pierce, dan L-Jungbox serta uji Rantes. Di sini kita mengujinya Durbin Watson dan Rantes. Kita langsung aja di SPSS untuk mengujinya. Klik Analyze. Kita pilih Regression. Pilih yang linear. Di sini statistik, tambahkan yang Durbin Watson, lalu klik Continue, klik OK. Di sini di model summary-nya hasilnya itu di Durbin Watson itu kan 1,87 untuk menentukan ada untuk menentukan ada atau tidaknya autokolerasi itu menggunakan tabel DW. Di sini kita lihat PPT-nya dulu. Nah, di sini kan uji autokorelasi Durbin Watson-nya K itu banyaknya variabel bebas penjelas, tidak termasuk variabel terkait. N-nya itu banyaknya observasi atau sampel, DU-nya Durbin-Upper, DL-nya Durbin-Lower, DW-nya itu Durbin Watson. Nah, di sini kan saya ingin menjelaskan ya nilai-nilainya. Di sini tadi ada K-nya itu 2, N-nya itu 10. Di sini DU-nya itu kita lihat di tabel. Sorry, buka dulu tabel ya. Tadi itu K-nya 2 dan N-nya itu 10. Kita lihat. Nah, kita lihat di K-nya 2. Terus itunya 10. Kita lihat nilai DL dan DU-nya. Nah, ini DL-nya itu 0,6972. Sorry di DL. Lalu DL itu 0,6972. Terus DU-nya itu tadi 1,6413. Di sini kita mau menguji autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Autokorelasi positif itu kita menguji yang DW ini. DW lebih besar dari DU. Di sini kita Nah, di sini kita lihat ya nilainya. DW-nya itu nilainya 1,870. Dia lebih besar dari DU. DU-nya itu 1,6413. Nah, di sini kita lihat jika DW-nya itu dia lebih besar dari DU, maka dia tidak terdapat autokorelasi positif.
Kita taruh di sini supaya diperjelas. Dia tidak terdapat autokorelasi positif. Selanjutnya kita menguji yang negatif itu. Yang kedua di sini 4 dikurang dw lebih besar dari du. Nah, kita uji dulu ya. Di situ kan 4 ya. 4 dikurang dw-nya itu 1,870 lebih besar dari du. Du-nya itu 1,6413. Berarti 4-nya ini dikurang dulu sama 870, hasilnya itu 2,13 lebih besar dari 2,13 lebih besar dari 1,6413. Maka artinya dia tidak terdapat autokorelasi negatif. Di sini dia tidak terdapat autokorelasi negatif. Selanjutnya itu kita uji yang run test. Kita klik analyze di sini di SPSS. Pilih yang non parametric test, pilih yang legality dialog, pilih runs. Masukkan yang understand the result Torres 1. Ini di checklist, klik OK. Nah, di sini kita fokus di tabel run testnya itu yang asim signifikan total, yaitu 1,000, di mana dia lebih dari nilai signifikannya sebesar 0,05, maka disimpulkan data ini tidak terdapat autokorelasi, atau dia lebih dari nilai signifikannya itu 1,00, maka tidak terdapat autokorelasi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.